Bab 64. Keyakinan seorang ayah. Sudah 2 hari 3 sekawan Radit, Dirga, dan Jeff mengawasi rumah Alina. Mereka nongkrong depan rumah Alina dengan menggunakan mobil Jeff. Di hari pertama tidak ada aktivitas apapun di rumah itu kecuali mobil Tama yang keluar pada pagi hari dan kembali pada sore hari. Namun di hari kedua keberuntungan sedang berpihak kepada 3 sekawan itu ketika ada satu mobil keluar dari gerbang rumah Alina tidak lama setelah mobil Tama pergi. "Dit, itu si bocil." Jeff dan Dirga langsung heboh. Mereka dapat melihat dengan jelas jika di mobil itu ada seorang anak laki-laki yang duduk di kursi depan di samping Alina. Jeff langsung menyalakan mesin mobilnya dan mengikuti mobil Alina di belakangnya. "Mau kemana mereka?" tanya Dirga saat mobil Alina mengambil arah keluar Jakarta. "Gak peduli si bocil mau kemana, yang penting kita ikuti saja," jawab Jeff. Radit malah tidak banyak bicara. Ia fokus mengawasi mobil Alina agar tidak kehilangan jejaknya. Mobil Alina melaju menuju ke arah Bandung. Radit, Dirga dan Jeff mengikuti dari jarak yang cukup aman. Di jalan Dirga dan Jeff sempat menghubungi Dena dan Katie untuk memberitahu jika sekarang mereka sedang membuntuti Alina. Mobil Alina memasuki sebuah kawasan wisata alam. Jeff memarkirkan mobilnya tepat di sebelah mobil Alina. Alina turun dari mobilnya bersama seorang bocah berusia 3 tahunan yang sangat tampan. Di saat yang bersamaan Radit, Dirga dan Jeff juga turun dari mobilnya dan langsung mengurung Alina dari 3 penjuru. "Sudah selesai pelariannya, bocil," kata Jeff. Alina terpaku menatap 3 pria yang menyergapnya sambil memeluk Raja yang berdiri rapat di depannya. Radit berada tepat di depan Alina dan menatap ke arah Alina dan Raja bergantian. Raja balas menatap ke arah Radit, Dirga, dan Jeff dengan tatapan bingung. "Mami, meleka siapa?" tanya Raja kepada Alina. Radit menekuk kakinya untuk mensejajarkan tubuhnya dengan Raja. "Hai ganteng, perkenalkan aku Radit, aku adalah papi kamu," kata Radit sambil menyentuh tangan Raja, namun Raja menolak karena menurutnya Radit adalah orang asing. Jantung Alina terasa lepas dari tempatnya saat mendengar Radit mengatakan jika ia adalah papinya Raja. Bagaimana bisa Radit begitu yakin kalau Raja itu adalah putranya? Tubuh Alina sedikit limbung karena kakinya terasa lemas dan ia bersandar ke arah bodi mobil agar tidak terjatuh di depan Raja. Lidah Alina tiba-tiba terasa keluh sehingga tidak ada kalimat sangkalan yang keluar dari bibirnya. Setelah puas menatap wajah tampan Raja, kini Radit berdiri tepat di depan Alina. "Tanpa kamu jelaskan aku sudah tahu siapa dia. Sayang, apa salah aku sama kamu hingga kamu pergi begitu saja dan tega menyembunyikan dia dari aku?" tanya Radit lirih membuat Alina tidak kuasa untuk menolak kata hatinya untuk memeluk pria yang selama ini sangat ia rindukan. Entah mendapatkan kekuatan dari mana tiba-tiba Alina menghambur ke dalam pelukan Radit. "Maafkan aku, Mas," katanya terisak. Radit memejamkan matanya ketika tubuh itu berada dalam pelukannya dan ia merasa seperti sedang bermimpi saja. Hampir 4 tahun Alina menghilang dan kini sang pujaan hatinya itu benar-benar berada dalam pelukannya. Radit mengeratkan pelukannya dan menghirup dalam-dalam aroma tubuh Alina yang selama ini sangat ia rindukan. Semua beban yang selama ini bercokol di dadanya tiba-tiba sirna seketika. "Jangan peyuk-peyuk Mami." Suara Raja yang melengking membuat Alina buru-buru melepaskan diri dari Radit. Alina mengusap matanya yang basah dan buru-buru menggendong Raja. Alina terlalu terbawa suasana sehingga ia melupakan kehadiran Raja di sana. "Maafkan Mami, sayang," kata Alina. Dirga dan Jeff masih bengong, namun mereka tidak dapat menyembunyikan senyumnya saat mendengar suara Raja yang melarang Radit memeluk Alina. Si Radit, sudah ketemu sama si bocil tapi gak bisa seenaknya grepe-grepe lagi karena sekarang ada satpamnya," bisik Jeff di telinga Dirga. "Iya," jawab Dirga. "Sayang, siapa namamu?" tanya Radit sambil mengusap pipi Raja, tapi Raja tidak mau disentuh dan cemberut dengan melipat tangannya di dada. "Namanya Raja," Alina yang menjawab. "Hai Raja, kenalkan aku Jeff. Kamu bisa panggil Uncle Jeff." Jeff mengulurkan tangannya kepada Raja. "Dan aku Dirga, kamu bisa panggil Uncle Dirga," kata Dirga. Raja mau naik kuda. "Bagaimana kalau sama papi saja?" Radit berusaha mengambil hati Raja yang terlihat sangat susah dekat dengan orang yang tidak dikenal. "Jangan sama papi. Dia tidak jago naik kuda,"
Lebih jagoan Angko Dirga dan Angko Jeff. Lebih baik sama kita saja naik kudanya. Nanti kita balapan. Bujuk Dirga. Raja menatap ke arah Dirga dan Jeff. Sepertinya bocah itu tertarik untuk menerima ajakan kedua pria dewasa itu untuk balapan kuda. Iya, tapi kamu tidak jago naik kuda. Dia jagonya cuma naik mami kamu saja. Celetuk Jeff pelan, namun untungnya tidak sempat terdengar oleh Raja karena Alina buru-buru menutup telinga putranya itu. Radit tampak geram kepada Jeff yang tidak bisa mengontrol ucapannya di depan Raja yang baru saja bertemu dengan mereka. Jika kesan pertama mereka buruk di depan Raja, ia khawatir ke depannya Radit akan kesulitan mendapatkan hati Raja karena memori anak itu sangat tajam. Bagaimana, mau tidak naik kuda sama Angko? Tanya Dirga sambil mengulurkan kedua tangannya kepada Raja. Raja terlihat ragu. Ia sangat ingin naik kuda, tapi ia tidak terlalu mengena Dirga. Akhirnya Raja pun menoleh ke arah Alina. Kalau Raja mau boleh kau naik kuda dengan Angko Dirga dan Angko Jeff karena mereka berdua teman mami. Kata Alina menjawab keraguan di wajah putranya. Setelah mendapat izin dari maminya, akhirnya Raja pun menyambut uluran tangan dari Dirga dan tubuh bocah mungil itu pun langsung berpindah ke dalam dekapan Dirga. Gila, gue seperti sedang gendong lu dalam versi mini. Kata Dirga sambil melirik ke arah Radit. Dirga dan Jeff membawa Raja ke tempat penyewaan kuda tunggang. Sementara Radit mengambil tangan Alina dan menggenggamnya membawa wanita itu menuju ke sebuah bangku kayu di area food court. Alina menatap tangannya yang berada dalam genggaman tangan Radit itu dengan perasaan yang mengharu biru. Alina merasa seperti sedang bermimpi saja menyadari jika pria yang sangat ia rindukan itu kini nyata ada bersamanya. Alina dan Radit memesan kopi dan menikmatinya sambil memperhatikan Raja yang pergi bersama Dirga dan Jeff ke tempat penyewaan kuda tunggang. Awalnya Alina sempat mengira jika Dirga hanya bercanda ketika mengatakan akan mengajak Raja balapan dengan Jeff, tapi ternyata mereka benar-benar melakukannya. Mas, aduh itu Mas Dirga apa tidak apa-apa bawa Raja balapan? Aku takut tahu. Alina berdiri menatap ke arah Dirga dan Raja yang sudah duduk manis di atas punggung hewan tunggang itu, sementara Jeff juga sudah siap dengan kuda yang sama besar dan tingginya tepat di sebelah kuda yang ditunggangi oleh Dirga dan Raja. Kamu percaya saja sama mereka. Mereka juga punya putra, jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membuat Raja senang tanpa membahayakannya. Jawab Radit tanpa melepaskan tangan Alina dari genggamannya. Anaknya Kak Katie laki-laki. Apakah Mas Dirga juga sudah menikah? Alina langsung menoleh ke arah Radit. Ya, Dirga dan Dena menikah tidak lama setelah Katie melahirkan. Mereka berdua sama-sama punya anak laki-laki, dan aku juga. Jawab Radit. Bagaimana kamu bisa seyakin itu jika Raja itu anak kamu, Mas? Tanya Alina. Feeling seorang ayah. Dari sekali lihat saja aku sudah yakin jika Raja itu adalah putra aku. Namun sampai saat ini aku masih menunggu penjelasan kamu. Kenapa kamu tiba-tiba pergi di saat Mas Radit sedang berjuang? Tanya Radit. Alina diam. Haruskah Alina mengatakan kepada Radit jika Bunda Nilamlah yang menyuruhnya pergi meninggalkan Radit? Sayang, tolong jawab pertanyaan Mas Radit ini. Radit menatap dalam wajah Alina yang menurut Radit malah terlihat semakin cantik sekarang. Aku sengaja pergi meninggalkan kamu karena aku tidak ingin anak kamu mengalami nasib seperti aku, yaitu hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Jawab Alina. Jadi kamu tidak percaya jika bayi dalam kandungan Angel itu bukan anak Mas Radit? Tanya Radit. Aku percaya, tapi kedepannya aku tetap berada di pihak yang salah. Aku adalah orang ketiga di pernikahan kalian. Lirih Alina. Apakah saat itu kamu berada dalam tekanan seseorang? Tanya Radit. Tidak, aku pergi atas keinginan aku sendiri. Jawab Alina sambil menunduk. Radit tahu jika Alina berbohong. Alina terlalu lugu dan ia tidak pandai berbohong. Apa kabarnya Mbak Angel sekarang? Tanya Alina berusaha mengalihkan fokus Radit yang terus bertanya tentang alasan Alina pergi meninggalkannya. Radit menoleh ke arah Alina. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah kamu pergi? Tanya Radit. Rasanya tidak mungkin Alina tidak mendengar kabar menghebohkan itu karena hampir semua stasiun televisi menyiarkan berita itu. Aku tidak tahu, jawab Alina jujur. Radit terus menatap dalam wajah cantik Alina. Apakah selama ini kamu bersembunyi di luar negeri? Tebak Radit. Jika Alina tinggal di Indonesia, mana mungkin Alina tidak mendengar kabar tentang perceraian Radit dengan Angel.
Apakah selama ini kamu bersembunyi di luar negeri? Karena Mas Radit mencari kamu hampir di seluruh kota di Indonesia. Tanya Radit lagi menatap tajam ke arah Alina. Alina mengangguk. Ya ampun, sayang. Kamu itu benar-benar niat ya pergi jauh dari Mas Radit. Pantas saja kamu sulit ditemukan, kata Radit. Mas Radit belum jawab pertanyaan aku. Bagaimana kabar Mbak Angel dan juga pernikahan kalian? Alina mengulangi pertanyaannya yang tadi sempat terlontar tapi belum juga Radit jawab. Kami sudah bercerai. Tidak lama setelah kamu menghilang, Angel dan teman selingkuhnya ditangkap polisi karena terjerat kasus narkoba. Sebetulnya hanya teman pria Angel yang terlibat dan akhirnya Angel bebas karena tidak terbukti, kata Radit. Alina termangu mendengar cerita Radit itu. Tidak lama kemudian beredar video mesum Angel dengan pria itu dan Angel akhirnya terjerat masalah hukum atas kasus video itu. Setelah itu, Mas Radit tidak tahu lagi tentang kabar dia. Lanjut Radit. Jadi selama ini kamu dan Raja tinggal di mana? Tanya Radit. Di Singapura. Aku melanjutkan sekolah di sana dalam keadaan hamil. Beruntung sejak dalam kandungan dia sama sekali tidak merepotkan. Bahkan aku bisa selesai kuliah lebih cepat, jawab Alina. Mas Radit sangat menyesal. Seharusnya Mas Radit ada mendampingi kamu saat kamu hamil Raja, kata Radit lirih. Tidak usah meminta maaf. Mas Radit tidak salah, aku yang mengambil keputusan untuk pergi, kata Alina. Alina tidak mau Radit selalu menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Alina sadar jika sejak awal Alina yang lebih dulu mencintai Radit dan Alina sudah siap dengan resiko seandainya Radit memilih kembali pada Angel sekalipun. Walau pada kenyataannya seiring berjalannya waktu justru cinta Radit tumbuh semakin besar untuk Alina sehingga ia memutuskan untuk memilih Alina dan melepaskan Angel, walaupun Alina sendiri tidak menuntut seperti itu. Sepulang dari sini, Mas Radit akan menemui papa kamu dan akan meminta izin untuk menikahi kamu, tegas Radit. Menikah? Alina melongo. Kenapa? Kamu tidak mau menikah dengan Mas Radit? Tanya Radit. Aku. Kalimat Alina menggantung di udara saat Raja datang. Mami, naik kuda sama engkau diganya selu. Engkau Jeff kalah. Raja yang sudah selesai balapan kuda berlari ke arah Alina dan pembicaraan mengenai pernikahan antara Alina dan Radit pun usai. Raja naik ke atas pangkuan Alina dan menceritakan pengalamannya balapan kuda bersama Dirga dan Jeff dengan berapi-api tanpa menoleh sedikit pun kepada Radit. Sekarang papi harus bicara banyak dulu dengan mami. Setelah urusan papi dengan mami selesai, papi akan pastikan kamu tidak akan mau lepas dari papi seperti mami kamu dulu, batin Radit. Bab 65. Mencari kebenaran. Radit yang duduk rapat di sebelah Alina memperhatikan Raja yang duduk di pangkuan Alina dan sibuk berceloteh. Mami, tadi Om Jeff kalah, kuda aku larinya sangat kencang, wush, dan kuda Om Jeff ketinggalan. Celoteh Raja sambil tertawa senang. Jeff hanya nyengir, padahal sebetulnya ia memang sengaja mengalah agar rajanya si bocil senang dan ternyata ia berhasil. Jeff ikut senang melihat bocah tampan itu tertawa senang. Dirga dan Jeff duduk di seberang Radit. Mereka baru saja memesan kopi dan ikut memperhatikan Raja sama seperti Radit. Raja berhenti berceloteh sejenak saat menyadari jika pria asing di dekatnya duduk begitu dekat dengan maminya. Bahkan tangan pria itu melingkar di pinggang maminya. Sana, jangan dekat-dekat mami. Raja tidak suka ada yang mendekati maminya karena maminya hanya miliknya seorang. Baiklah, kata Radit sambil menggeser sedikit duduknya menjauh dari Alina sebelum si ganteng murka. Dirga dan Jeff mentertawakan kemalangan Radit yang tidak bisa mendekati si bocil. Jika saja di pertemuan kali ini tidak ada Raja, sudah pasti mereka akan berakhir di sebuah kamar hotel. Raja mendorong tubuh Radit agar menjauh dari Alina dan menyelipkan tubuh mungilnya di antara Radit dan Alina. Apa yang Raja lakukan itu tak urung membuat Dirga dan Jeff tertawa. Radit sama sekali tidak marah atas apa yang putranya itu lakukan karena Radit maklum pasti tidak mudah bagi Raja untuk menerima orang asing yang baru saja ia kenal. Sekarang apa rencana kalian? Tanya Dirga saat Raja mulai anteng menikmati susu hangatnya. Gue akan menikahi Alina secepatnya, jawab Radit. Sebaiknya memang begitu. Kasihan Raja, dia juga butuh sosok seorang ayah, kata Jeff. Raja melirik sekilas ke arah Radit dan kemudian kembali melanjutkan menikmati susu hangatnya.
Sambil menikmati susu hangatnya, sebetulnya diam-diam Raja memperhatikan wajah Radit. Bocah kecil itu baru pertama kali bertemu dengan Radit. Tapi entah mengapa Raja merasa jika ia sudah sangat familiar dengan wajah pria tampan itu. Alina hanya diam dan mendengarkan Dirga, Jeff dan Radit berbicara serius. Dirga dan Jeff seperti seorang kakak yang sedang membahas tentang rencana pernikahan adiknya, dan Alina merasa sangat terharu melihat betapa peduli kedua teman Radit itu akan nasib hubungan Alina dengan Radit. Padahal Alina tahu sendiri bagaimana brengseknya kedua pria itu untuk urusan perempuan, termasuk Radit juga. Dan Alina adalah satu-satunya wanita korban kebrengsekan Radit, tapi sayangnya Alina cinta. "Mami, katanya kita mau berendam." Raja mengingatkan maminya. "Oke, kita pergi ke sana sekarang," jawab Alina. Alina bangun dari duduknya. "Maaf, aku pamit karena Raja ingin pergi berendam," kata Alina. "Mas Radit akan temani kalian," kata Radit sambil ikut berdiri. "Jadi kita tinggal ya?" kata Dirga sambil menatap ke arah Radit. "Iya," jawab Radit. "Mas, dalam ya untuk Kak Dena dan Kak Katie," kata Alina sebelum mereka berpisah. "Iya, mereka pasti ingin ketemu kamu," kata Jeff. "Nanti kalau ada waktu aku akan menemui mereka," jawab Alina. "Uncle Dirga dan Uncle Jeff pulang dulu ya jagoan. Lain kali kita balapan kuda lagi," kata Dirga. Raja mengangguk. Alina dan Radit pergi ke mobil Alina sambil menuntun Raja yang masih sering mencuri-curi pandang ke arah Radit. "Uncle, kenapa tidak ikut pulang sama Uncle Diga dan Uncle Jeff?" tanya Raja sambil menatap Radit yang duduk di kursi kemudi. "Jangan panggil Uncle dong, sayang. Panggil Papi, ya," pinta Radit. Wajah Raja memberenggut. Ia masih keberatan memanggil Radit Papi karena Raja baru bertemu sekali dengan pria itu sehingga ia belum terlalu mengenalnya. "Jangan dipaksa, Mas, nanti Raja bingung," kata Alina. "Baiklah, Raja boleh panggil Uncle ataupun Papi. Terserah Raja saja," kata Radit akhirnya sambil tersenyum dan mengusap puncak kepala Raja yang berada di pangkuan Alina. Tiba di tempat pemandian air panas, Alina tiba-tiba pamit untuk pergi ke toilet. "Raja, Mami mau ke toilet sebentar. Raja tunggu dulu ya sama Papi di sini," kata Alina. Raja terlihat keberatan ditinggalkan berdua dengan Radit. "Raja tunggu sama Papi sebentar, ya," kata Radit, dan akhirnya bocah tampan itu pun mengangguk. Setelah Alina pergi ke toilet dengan membawa baju renangnya, Radit mengangkat tubuh mungil Raja dan mendudukkan di pangkuannya. Awalnya Raja sempat menolak. Namun setelah duduk di pangkuan pria tampan itu, entah mengapa Raja malah merasakan nyaman. Raja merasakan kenyamanan yang sama seperti saat ia duduk di pangkuan Opa Tama. Tanpa Raja tahu sebetulnya mata Radit tampak berkaca-kaca saat akhirnya ia bisa memangku Raja. "Kalau Raja suka naik kuda, Papi janji akan sering-sering mengajak Raja ke sini," kata Radit dengan suara sedikit serak karena tercekat di tenggorokan. Raja hanya diam dan tidak menjawab apapun. "Raja kenapa diam?" "Raja tidak suka sama Papi," tanya Radit. "Aku nggak kenal Uncle," jawab Raja jujur. Raja tetap memanggil Radit Uncle, sedangkan Radit tetap memanggil dirinya Papi. Meskipun terkesan tidak nyambung, namun Radit tidak putus asa untuk terus mendekati putranya itu. Radit terus mengajak Raja berbicara, sementara Raja sendiri justru lebih banyak diam hingga beberapa menit. Kemudian Alina kembali dari toilet masih mengenakan pakaian yang sama. "Loh, tidak jadi ganti bajunya?" tanya Radit, dan Alina menggeleng. "Raja, berenangnya sama Papi saja." "Ya, Mami sedang sakit perut," kata Alina. Raja terlihat kecewa ketika mendengar maminya tidak bisa ikut berenang dengannya. "Kamu sakit perut?" "Ya," tanya Radit. Wajahnya terlihat khawatir. "Aku baru saja datang bulan," bisik Alina, dan akhirnya Radit pun mengerti. Raja berenangnya sama Papi saja. Kalau Mami ikutan kasihan nanti perutnya tambah sakit, bujuk Radit. "Baiklah." Akhirnya Raja pun mau berenang bersama Radit. Radit dan Raja sudah mengenakan celana renangnya dan mereka pun mulai menceburkan diri ke kolam. "Uncle, panas." Tubuh Raja sedikit terjengkit, kemudian memeluk leher Radit saat merasakan air kolam yang terasa panas di tubuhnya. "Pelan-pelan saja, nanti lama-lama juga tidak terasa panas," kata Radit.
Raja memeluk erat leher Radit saat pria tampan itu kembali mengajaknya turun ke kolam. Alina duduk di sebuah kursi kayu sambil memperhatikan Raja yang sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan suhu air di kolam itu. Namun tangan mungil itu masih tidak mau lepas dari leher Radit. Ada senyum tipis di sudut bibir Alina saat akhirnya Raja sudah mulai mau bercanda dengan Radit. Raja mulai jahil. Ia nemplok di punggung Radit saat pria itu berenang menuju ujung kolam, padahal Raja juga sudah pandai berenang. Alina tersenyum. Kolam ini adalah tempat yang sama saat dulu ia dan Radit jalan untuk yang pertama kalinya. Dan di sini juga untuk yang pertama kalinya Radit mencium bibirnya. Bisa dibilang jika di tempat inilah benih-benih cinta Radit mulai tumbuh untuk Alina. Kalau Alina sendiri tidak usah ditanya lagi, karena memang Alina sudah lebih dulu mencintai Radit sejak lama. Siapa sangka jika kini mereka datang ke sini untuk yang kedua kalinya tidak berdua tapi bersama Raja, buah cinta mereka. Saya Aang, mau pesan makan apa? Alina berseru dari tepi kolam. Nasi goreng, jawab Radit dan Raja bersamaan. Alina melongo. Bagaimana bisa Raja dan Radit memesan makanan yang sama padahal mereka sama sekali tidak kompromi terlebih dahulu? Radit tersenyum penuh arti saat melihat Alina melongo menatap mereka. Radit sama sekali tidak ragu kalau Raja itu memang adalah putranya, meskipun Alina sendiri tidak pernah mengatakannya secara langsung. Bah, baiklah. Mami akan pesankan nasi goreng untuk kalian, kata Alina. Radit dan Raja terus berenang dan baru berhenti saat pesanan nasi goreng mereka siap. Radit membantu Raja naik dan memakaikan handuk mandinya karena mereka akan makan dulu sebelum kembali berenang karena sepertinya Raja masih betah di sana. Pada saat Radit naik, Alina sempat tidak fokus saat matanya tidak sengaja melihat ke arah tubuh Radit yang tampak basah dan astaga. Alina menelan salivanya saat melihat tonjolan di celana renang Radit. Alina memberikan handuk mandi miliknya karena ia tahu jika Radit tidak ada persiapan untuk berenang. Celana renang pun Radit beli di area kolam karena kebetulan ada yang menjual di sana. Radit dan Raja duduk di depan Alina dan menikmati nasi gorengnya dengan lahap. Alina kembali terpaku ketika ia menyadari jika ternyata gaya duduk dan makan Radit dan Raja ternyata sama. Mami, kenapa tidak makan? Tanya Raja saat melihat Alina terus menatap dirinya dan pria di sebelahnya. Oh iya, Mami lupa, kata Alina sambil buru-buru menyantap makanannya. Mami, besok kita jadi pulang, kan? Tanya Raja. Iya, sayang, jawab Alina. Mendengar Aluna akan pulang, Radit pun menghentikan makannya. Pulang? Kenapa harus pergi lagi sih, sayang? Tanya Radit. Selera makan Radit lenyap seketika setelah mendengar rencana kepulangan Alina dan Raja besok. Karena memang kita mau pulang besok. Ini adalah hari terakhir kita di sini. Makanya aku ingin mengajak Raja Pos bermain dulu sebelum pulang, jawab Alina. Sayang, aku mohon jangan pergi lagi. Ya. Jangan menjauh lagi dari Mas Radit, pinta Radit dengan wajah memelas. Radit tidak bisa kehilangan Alina lagi, apalagi sekarang ada Raja di antara mereka. Please, jangan pergi lagi ya, sayang. Jangan tinggalkan Mas Radit lagi. Radit memohon. Raja menatap ke arah Radit dengan tatapan bingung. Kenapa pria tampan itu melarang mereka pulang ke Singapura? Singapura itu tidak terlalu jauh, Mas. Kamu bisa mengunjungi kami di sana, jawab Alina. Pokoknya tidak boleh. Mas Radit tidak akan izinkan kalian pergi lagi, tegas Radit. Kenapa kita tidak boleh pulang? Tanya Raja heran. Karena kamu anak papi, sayang. Dan kita tidak boleh terpisah, kita harus selalu bersama, jawab Radit. Raja masih bengong. Otak anak itu belum sampai untuk mencerna mengenai hubungan keluarga. Selama ini Raja tidak pernah tahu ayah dan mungkin tidak butuh karena Raja sudah mendapatkan sosok ayah dari opanya. Bagi Raja selain kakeknya, Tama juga adalah papanya. Kalian tidak boleh pergi lagi. Tinggallah di sini karena Mas Radit akan mengurus pernikahan kita secepatnya, tegas Radit. Alina bukannya tidak mau menikah dengan Radit. Memiliki pria tampan itu seutuhnya adalah mimpinya dari sejak lama. Namun Alina sudah terlanjur berjanji kepada Bunda Nilam untuk pergi dari kehidupan Radit selamanya dan Alina tidak mau menjilat ludahnya sendiri. Selain itu Alina juga masih merasakan rasa sakit yang teramat sangat atas perlakuan keluarga Radit terutama Riana yang sudah merendahkan mamanya.
Dan Alina belum siap untuk masuk ke dalam keluarga Radit seperti dulu saat ia masih dekat dengan Riana. Sampai saat mereka selesai berenang dan kembali ke Jakarta, Radit masih belum berhasil melarang Alina untuk pulang ke Singapura besok. Foto-foto Raja banyak beredar dan akhirnya sampai di tangan keluarga Radit. Ayah Rendra dan Bunda Nilam terpaku menatap foto-foto Raja dalam versi yang lebih jelas yang dibawa Riana sore itu. Beberapa hari yang lalu Bunda Nilam memang sudah pernah melihat foto Raja yang sedang dalam gendongan Papa Alina di pemakaman. Tapi di sana wajah Raja tidak terlihat jelas karena diambil dari arah belakang Raja. Ya Tuhan, ayah seperti melihat Radit sewaktu masih kecil, kata Ayah Rendra. Iya, ya. Apakah mungkin tanpa sepengetahuan kita kalau Alina punya anak dari Radit? Liri Bunda Nilam dengan mata berkabut. Ayah tidak tahu. Untuk memastikannya lebih baik kita cari tahu saja sekarang, kata Ayah Rendra. Bagaimana cara kita mencari tahunya? Tanya Bunda Nilam. Meteka tidak bisa mengandalkan Riana karena saat Riana menanyakan tentang keberadaan Alina kepada Tama dengan tegas, Tama menolak memberitahu. Kita harus datang ke rumah Alina dan menanyakan langsung kepada anak itu, jawab Ayah Rendra tegas. Baiklah, Bunda setuju. Kita harus menemui Alina dan orang tuanya untuk menanyakan kebenarannya. Bunda Nilam setuju dengan keputusan suaminya. Sementara di pojokan, Riana tampak gelisah. Kenapa tiba-tiba ia takut ia akan bertemu dengan Alina?